Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pertemuan yang ke-5 ya, terkait dengan materi tentang kewenangan pengadilan agama. Ya, kalian sudah mempunyai buku ini, buku saya sendiri. Nanti silakan teman-teman bisa mencari buku saya di perpustakaan juga ada, silakan, atau pesan juga ada. Nanti silakan teman-teman bisa memesannya. Nah, kita lanjut. Buku ini adalah terkait dengan semua tentang hukum acara peradilan agama, yang di situ membahas juga ada kewenangan-kewenangan pengadilan agama. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran di sini itu ada, pertama, mahasiswa mampu memahami dasar hukum pengadilan agama. Kedua, mahasiswa mampu memahami perkara pengadilan agama, bidang perkawinan. Kemudian mampu memahami perkara di bidang agama, bidang warisan. Terus kemudian ada mampu memahami perkara bidang pengadilan agama, bidang ekonomi syariah. Ada yang lupa, itu harusnya satu lagi, mahasiswa mampu memahami perkara di pengadilan agama, bidang wakaf. Nah, kemarin seperti itu. Kemudian ini pengadilan agama, pendahuluan ada memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Dalam presentasi ini kita akan membahas secara mendalam mengenai peran dan fungsi dari pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, yang pertama, kita dasar hukum tentang wewenang pengadilan agama itu bisa dilihat ya teman-teman semua. Bisa dilihat ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Nomor 89, nah itu seperti itu. Kewenangannya adalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf dan sedekah. Itu yang Undang-Undang 89. Kemudian di tambahan tadi yang sama, terus ada tambahan lagi ekonomi syariah. Yang 89 tadi nggak ada ekonomi syariah. Nah, sekarang itu ada tambahan lagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jadi antara undang-undang yang berawal yang tahun 89 sama yang baru itu berbeda. Jadi ada penambahan lagi. Sampai saat ini undang-undang ini masih belum diganti atau masih tetap. Jadi belum ada sengketa yang ada penambahan lagi. Terus ini ya terkait bidang perkawinan apa saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Bidang perkawinan itu ada terkait dengan istri itu suami beristri lebih dari satu atau poligami, kan? Ada dispensasi nikah, izin nikah, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, gugatan atau pelayanan atas kewajiban suami istri, cerai gugat, atau mungkin istri yang minta cerai ke suami, atau mungkin suami yang minta cerai ke istri, atau cerai talak. Terus tentang penguasaan anak, nafkah istri, perwalian, sama penetapan asal usul anak. Ini bidang-bidang perkawinan. Jadi teman-teman tolong dihafal semua ini. Nanti kalau ada kasus-kasus terkait perkawinan hari ini, nah itu bisa dilaporkan atau diajukan ke pengadilan agama. Kemudian terkait warisan, nah ini kalau mungkin terkait dengan penentuan ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan, sama wasiat dan hibah. Ini terkait waris ya, meliputi waris itu ada 5 terkait halal. Nanti teman-teman terkait misalnya contohnya kalau ada teman kita atau saudara kita, tetangga kita yang nggak memahami bagaimana cara pembagian ahli warisnya, penentuan ahli waris, bisa ajukan ke pengadilan agama untuk pembagiannya. Ataupun ada sengketa antara adik kakak terkait perebutan harta warisannya, nanti bisa diselesaikan di pengadilan agama. Terus selanjutnya terkait bidang wakaf ini ya, wakaf kita ketahui adalah pemberian oleh seseorang, entah itu berupa tanah atau bangunan apapun, tapi hal itu digunakan untuk kepentingan umat atau untuk kesejahteraan umat atau tempat ibadah itu. Nah, apabila nanti ada hal-hal terkait sengketa wakaf, misalnya ada tanah wakaf kemudian dijadikan sengketa antara mungkin anaknya ingin mengajukan nggak terima atas wakaf yang diberikan ayahnya kepada seseorang itu. Nah, itu bisa, sengketa itu bisa diselesaikan di pengadilan agama, diajukan ke
syariah. Ini bidang ekonomi syariah ya. Meliputi kan banyak sekali lembaga-lembaga syariah itu. Ada bank syariah, penggadaian syariah, pembiayaan syariah, maupun asuransi syariah. Itu banyak lembaga-lembaga. Teman-teman pokoknya yang apa hubungannya dengan syariah, akan ada misalnya ada hotel syariah, wisata halal, itu terkait syariah kalau ada sengketa itu akan larinya ke pengadilan agama. Jadi itu bisa dipahami semua terkait ekonomi syariah. Nah, jadi dapat simpulkan kalau kalian ingin melihat poin-poin setiap bidang perkawinan itu bisa lihat di Komisi Hukum Islam. Jadi kalian dapat mata kuliah kan KAI, jadi nanti bisa lihat di situ poin-poinnya semua. Ada hak asuh anak, kewajiban anak istri, semua bisa lihat. Kalau yang terkait ekonomi syariah itu di KHS, Kombinasi Hukum Ekonomi Syariah. Ntar ada kombinasi hukum Islam sama kombinasi hukum ekonomi syariah itu tersendiri. Nanti kalian bisa download, itu banyak di internet. Terus kesimpulan pada pertemuan pada tayang hari ini ya, pada subbab pertemuan terkait wewenang adalah wewenang agama berperan penting dalam memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara adil dan tepat. Dengan memahami tugas dan wewenangnya, kita dapat lebih menghargai kontribusi mereka dalam sistem hukum Indonesia dan perlindungan hak masyarakat. Jadi wewenang agama itu adalah tempat pengadilan yang diperuntukkan untuk orang agama Islam dengan perkara-perkara tertentu yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, pertemuan pada siang hari ini. Silakan barangkali ada pertemuan sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya ya. Barangkali sebelum lanjut ke materi ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Jadi di sini saya mempertanyakan terkait dengan ekonomi syariah. Sebagaimana tadi dijelaskan lembaga-lembaga ekonomi syariah, tetapi saya kurang memahami contoh kasus ekonomi syariah itu seperti apa, Pak? Jadi gini, misalnya kalau kalian kan pernah pinjam di bank, misalnya uang atau pinjaman kan, tapi banknya bank syariah. Kalau kalian nanti larinya ke bank konvensional kayak BRI, BNI, itu nanti kalau ada sengketa antara nasabah dengan bank, misalnya mohon maaf, saya mau pinjam uang di bank syariah untuk modal usaha. Nah, tiba-tiba kan bank sudah memberikan uang, tapi saya tidak pernah membayar, ingkar janji, dengan angsuran itu tidak pernah membayar. Itu berarti nanti kalau bank menuntut saya, itu larinya ke pengadilan agama, karena saya pinjamnya di bank syariah. Tapi kalau misalnya antara nasabah, saya pinjamnya di bank BRI untuk modal, terus BRI merasa rugi dengan karena saya tidak pernah bayar angsuran. Nah, kasus itu BRI bisa mengajukan saya ke pengadilan umum, bukan pengadilan agama, karena ini bank konvensional basisnya adalah lembaga-lembaga syariah. Kalau tidak syariah berarti bukan di wewenangnya pengadilan agama, tapi wewenangnya pengadilan umum. Gitu ya. Mungkin itu. Besok kita akan lanjut pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu saya akhiri ya pertemuan pada siang hari ini. Pada insyaallah minggu depan nanti kita akan ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Mari kita sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.